Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiki Julio Evardo. Hari ini kita akan menjelaskan tentang Cisco Packet Tracer 3.5.5. Oke, pertama kita masuk dulu email kita. Tarik email. Oke, itu kita oke. Yes. Lagi loading, sabar. Nah, lihat dulu. Oke, kita langsung kemari. Nah, ini Introduction Part 1 Examine HTTP Web Traffic. In Part 1 this activity your values packet tracer simulation mode to generate web traffic and examine HTTP. Jadi di sini bagian pertama, periksa lalu lintas HTTP bagian 1. Aktivitas ini Anda akan menggunakan paket tracer dengan menghasilkan atau memeriksa HTTP. Nah, lanjut kita langsung ke step 1. Switch from real time to simulation mode. Jadi bagian pertama ini beralih dalam real time to simulasi. Nah, itu ya, kita langsung ke langkah pertama. Oke, yang A. Yang A itu klik the simulation mode icon to switch from real time mode to simulation mode. Jadi perintah pertama kita suruh klik ke simulation. Ntar ya, cari mana simulasinya. Nih simulasinya. Bentar, aduh, nih jauh banget simulasinya kita. Aduh, sebentar ya, matikan dulu. Jadi yang contoh klik the simulation tuh kita mencet yang ini, berada di sekitar sini ya, nih pojok kemari ya, nanti simulation kita klik. Ini kita pindahin dulu nih, ribet banget ya ini ya. Nah, udah muncul. Lalu yang kedua, select HTTP from the event list filter. Jadi di sini kita akan mengaktifkan HTTP-nya dengan cara kita klik edit filters, lalu ke ini yang HTTP kita cari di mesh ini ya. Ini HTTP nih, HTTP-nya nih ya. HTTP kita aktifkan. Kalau sudah, kita exit. Ini soalnya pindah-pindah mulu nih, sorry ya guys. Step 2 ya, kita lanjut. Generate web HTTP traffic. Nah, untuk step 2 ini masukkan lalu lintas untuk HTTP. Saat panel simulasi kosong, ada 5 kolom yang terdaftar di bagian atas daftar peristiwa dalam simulasi. Nah, untuk perintah step 2 yang ini, leave web client in the far left pane. Jadi kita klik
Kita klik web client-nya. Kita klik web client-nya. Ternyata dulu kita lihat soalnya emang ada sedikit susah. Sorry, ini WhatsApp. Kita tutupin dulu ya, sorry agak belibet. Klik the desktop tab and click the web browser icon to ke desktop web browser. Kita klik. Lanjut selanjutnya itu adalah yang C. In the URL field enter www.ioc.local and click go. Jadi yang URL ini kita isi ya. Nih, kita saling bisa nggak ya? Bismillah. Kagak bisa guys, nggak bisa disalah nih kayaknya nih. Kita ketik kayak www.oc. Kita ngetik aja biar lebih aman. Nah ya, sama nggak guys? Sama kan? Kita lihat lagi. Kita go. Nah sudah. Nah yang untuk yang D, click counter forward 4 times the result before event in the event list. Jadi di sini kita klik bagian ini ya, bentar ya. Kita lihat bagian ini, emang agak susah nih. Bagian ini kanannya. Oh ya, oke ini ya, ini sudah ya. Nah gini ya guys jadinya. Ntar kita tekan rekam. Oke, kita lanjut ya. Mana nih pertanyaannya? Kita langsung ke click the first colored square box under to event list table column. It may be necessary to expand the simulation panel or use the scroll bar directly below the event list. Jadi gini, klik event list. HTTP yang pertama ya. Kita HTTP yang paling atas. Kita klik. Wow, sorry guys, layar 7 kita akan mendapatkan informasi. Di layar 7, di layar 4 sesuai yang ada di sini sih, pertanyaan yang 5 hari ya. Layar 4 ada nih ya, kita cek ada juga, ada 2. Layar 3 ada IP atau IP header SRC IP 192.168.1.1, ini 192.168.1.254 ya. Nih kita lihat outboundnya ya, outbound P2 detailsnya. Kita ada SRC IP 192.168.1.1.
Layer 2, layer 1 lalu. Ini agak ribet nih ya, ini sering pindah-pindahan. Itu langsung ya. Ensure that the UC model tab is selected. Ini yang tadi nih, yang layer 7. Nah, yang tadi layer 7 nih kita udah tes. Nih ada pertanyaan. What information is listed in the numerous tab directly below the in layer and out layer boxes for layer? Ini ya. Jawabannya ada HTTP client send HTTP request to the server. Jadi ini sebuah pertanyaan informasi dari layer 7 sampai layer 1 ya. Oke. Langsung klik the outbound PDU, klik outbound PDU detail tab ya, klik the outbound PDU details tab. Terus dimari aja udah ada banyak informasi seperti SRC, IP, lalu DST IP, banyak dan yang lainnya ya. Oke, kita lihat soalnya lagi. Selanjutnya adalah click the next color square box under the event list type column only layer 1S active, buka kurung not grayed out. The device is moving the frame from the buffer and placing it onto the network. Itu kita klik event color, pilih tipe, lalu HTTP. Kita pilih HTTP yang kedua ya. Nah, di sini hanya cuma ada satu, karena di sini sorry ya, kita lihat soal lagi. Emang buka-buka soal mulu, emang sedikit ribet karena di sini tadi suruh only layer 1S aktif, lalu cuma ada satu layer aktif, yaitu layer 1 port lah, cuma ada satu ya, ada satu, jangan lebih. Nah, kita lanjut yang E ya. Advance to the next HTTP type box, waiting the event list and click the colored square box this window. Kita pilih selanjutnya ya. Oke, di sini ada layer 7 ya. In layer dan out layer. Layer 7 ada ya. Di layer 7 the server receive HTTP request sama ya. Kita ribet nih soalnya mencar nih, kayak harapan aku ke dia mencar. Kita lihat dulu. Oke. Sabar ya guys. Kita buka aja dulu. Oke, kita cekin terus sampai sama. Langsung aja klik the inbound and outbound PDU details tab, review the PDU data. Oh, sepertinya ada dua ya, inbound and
outbound, ada inbound and outbound PDO detail step. Review the PDO details, berarti kita harus nge-review kita cara informasi benar 3 ya kan. Kita lihat ya, nih contohnya ya, dan di advanced PDO details. Nah bener ya guys. Oke, kita lanjut video. Waduh, soalnya nih kehilangan lagi nih, soalnya hilang-hilangan kayak dia, bahkan perasaan bisa hilang tahu. Oke lanjut ya Dika, jangan bucin dulu, kita lanjut ke K. Click the last colored square box under to info column. How many lives are displayed with DC7? Lalu sini klik forum yang terakhir, itu yang terakhir ya. Nah di sini ada informasi hanya berupa in layer aja ya, outlier tidak aktif. Lalu layer 7, layer 4, layer 3, layer 2, dan layer 1. Dan di sini hanya aktif inbound PDO details dong ya. Sedangkan di outbound tidak aktif karena outlier tidak aktif. Nah, kita lanjut ke nomor 2 atau nomor 2 ya. 2 part 2 Deployment of the TCP atau IP Protocol Suite. Di bagian kedua ini ada elemen TCP atau IP Protocol Suite. Nah di bagian 2 ini, ada aktivitas ini, kita akan menggunakan modul simulasi pelacak untuk melihat protokol lain terdiri dalam kerangkaian TCP atau IP-nya. Nah, di sini kan ada yang A, close any open PDO information windows. Kita udah keluar bagian PDU-nya. Sekarang yang B ya. In the finally filter available event session, click show all atau none. Ini klik ini ya, show all. Nah ini hilang. Nah ya, ini selanjutnya ya. Oke, selanjutnya kita akan menuju C. Click the first DNS7 is the type column, export the UC model and PDO detail step and the not. Ini di kolom jenis dijelajahi tab model, OSI, dan PDO details, dan dan ini paling atas ya. Nah ini oke. Kali ini outlier yang aktif, sedangkan inlayernya tidak aktif ya. Kita bisa lihat R7 DNS, layer 4 tentang the device, ini layer 3 tentang IP, ini ada outbound PDO detailsnya. Ada banyak ya, ada SRC IP 192.168.1.1, ada DST IP juga, ininya 192.168.1.254. Oke.
Selanjutnya kita masih di D. Klik the outbound details tab. Nah, ini outboundnya, outbound detail lah. Sini ada sedikit perannya. What information is listed in the name field in the DNS query session. Nah, di sini ada pertanyaan lah. Artinya itu misalnya nama dari DNS query. Nah, DNS query-nya itu adalah bagian bawahnya nih. Nih ya, name www.yosi.local. Jawabannya nih ya, jawabannya. Jangan sampai Anda lupa. Oke, selanjutnya kita menuju ke soal E. Klik the last DNS info colored square box in the F1 list. Oke. Selanjutnya kita akan DNS yang terakhir ya, kita cari DNS dulu. Ini kita besarin dulu lah biar nggak ribet. DNS-nya yang terakhir. Berarti yang ini ya. Terus soal lupa lagi. Emang oke, di sini kita akan mendapatkan in layer dari layer 7 tentang DNS. Ya, udah ada info-infonya ya. Kita lihat ya, udah kita lihat. Nah, oke. Layer dari atas layer 7 ada, ini ada. Oke, kita. Jadi ini yang aktif cuma in layer doang ya. Out layer tidak aktif. Oke. Kita kembali ke soalnya. Sekarang pada saya lupa kan. Udah mulai lupa padahal masih muda ya. Oke, nyata F. Find the first HTTP event in the list and click the colored square at the box of the TCP event immediately following this event. Jadi kita install dulu. Jadi intinya tuh ini soalnya hilang-hilangan nih. Jadi tuh kita klik HTTP nya ya. Klik HTTP yang pertama. Apakah HTTP yang pertama? Nah, HTTP yang pertama, nah yuk. Ke HTTP yang pertama, yang ini ya nih, kita klik. Untuk HTTP in layer nggak aktif ya, out layer dong yang aktif. Dari layer 7, layer 4, layer 3, layer 2, dan layer 1. Kita lihat outbound PDU details. Aman ya, ada. Ini untuk HTTP. HTTP. Untuk yang G, ini kita silang dulu nih, ngegangguin. Untuk yang G, klik the last TCP event. I klik layer 4 itu 4 in the IOC model type. Nah, kita akan TCP terakhir. TCP terakhir mana guys? Nih. Ini bukan TCP terakhir nih, sorry. Ini emang banyak nih TCP terakhir.
delete cari TCP. Ini dia guys, TCP, ngumpet TCP nya guys, makanya saya bingung nih. Baru ini bener guys, TCP nya yang terakhir. Nah sini layar 4 IndayoSI model tab, berarti ini layar 4 nih. layar 4 kita klik nih. Nah oke, di sini ada 4 informasi. Nomor 1 ada device close the TCP connection to 192.168.1.254 on portnya 80. Dan keduanya, the device says the connection set to fin white 1. Nomor 3, the device send TCP fin plus ACK segment. Dan nomor 4-nya send segment information the sequence number 103 atau 103 ya, the ACK number 273 and the date like 20 oke. Nah selanjutnya pesan ini, pesan ini nih, kita ini nih ya, kita pencet ya. Pesan weblet udah keterima ke web server dan menuju kembali ke web lainnya. Nah seperti itulah mengerjakan Cisco Packet Tracer 3.5.5. dan ini ya hasilnya ya guys. Dan sekian dari saya, mohon maaf kata-kata saya, dan mohon maaf dengan bahasa saya yang kurang bagus. Untuk sekian dari saya, terima kasih. Salam dari saya Wigi Juli Evardo, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian tetap sehat. Nah selesai.